kita juga pengen tahu apakah di DPR ini, ya, anggota DPR, ya, ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif cuma juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Ya. Ya setuju, disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya Pimpinan. Izin itu Bang. Sebentar. Ini menarik, saya yang atur. Sebentar. Hampir di setiap institusi itu terpapar sebagai pemain. Ya. Kalau pengaturan norma hukumnya pasal 303 bis KUHP, orang yang bermain judi itu bisa dipidana walaupun hanya bermain. Jadi bukan penyelenggara, bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa dipidana. Begitu juga di pasal Undang-Undang ITE, ya, judi online juga pemain dipidana. Karena itu kan memang kemarin dibentuk Satgas, bahwa tindakan ini kan dari hulu ke hilir, dari awalnya operatornya dan penyelenggaranya yang kita sikat, tapi pemainnya juga harus disikapi. Di antaranya juga, Pak, kita juga pengen tahu apakah di DPR ini, ya, anggota DPR, ya, ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, ya. Bisa disampaikan itu, Pak, sehingga kita ada pendekatannya. Karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik yang dilanggar. Tentu apakah nanti pendekatannya langsung persuasi, langsung represif, apakah persuasif dahulu, mengingat ini adalah tergolong tindak pidana pekat, penyakit masyarakat. Artinya kan pelakunya banyak banget. Kalau semuanya represif, tiba-tiba penjara kita nggak cukup, Pak, gitu kan. Nah, tapi itulah peran PPATK, Pak. PPATK banyak mendapat apresiasi, ya, di dalam dan luar negeri dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan, ya. Kita minta tolong, Pak. Masih terkait judi online, ada rumor nih, Pak Ivan, bahwa banyak rekening tak bertuan, ya, yang tadinya digunakan oleh operator judi online atau adminnya di perbankan Indonesia. Jumlahnya konon katanya bisa ratusan miliar juga. Kalau satu rekening misalnya ditutup, websitenya, rekeningnya masih belum berpindah, tidak bisa orang yang nggak berani ambil, sehingga menjadi rekening tidak bertuan. Katanya satu rekening bisa miliaran rupiah total keseluruhan, ya, dugaannya nih, Pak, katanya bisa mencapai ratusan miliar, ya. Bagaimana PPATK, ya, maksimalkan fungsinya, ya, dalam konteks itu. Kalau memang itu tindak pidana hasil kejahatan, ya disampaikan ke penegak hukum yang terkait. Kan lumayan kalau itu bisa masuk ke kas negara mungkin pada akhirnya, kan. Lalu terakhir ini juga, Pak Ivan, terkait Satgas kemarin yang dibentuk Pak Presiden Joko Widodo, Satgas anti judi online. Ketuanya Pak Menko Polhukam kalau nggak salah, ya, dan Pak Ivan dan ada di Satgas kalau nggak salah. Kami
pengen penjelasan yang agak detail, ya. Kira-kira roadmap-nya di internal PPATK untuk memaksimalkan tugasnya di Satgas ini seperti apa, Pak? Kalau dulu kan banyak keluhan. Kemarin dulu katanya Satgas Pungli, Pak Mahfud. Saya dengar ada orang yang pernah ada di Satgas tersebut, Mas Agus Pambagio. Nggak ada gunanya Satgas, makanya saya resign di Satgas yang dipimpin oleh Pak Mahfud, gitu kan ya. Sekarang Menko Polhukamnya ganti, mungkin bisa lebih maksimal. Nah, PPATK ininya seperti apa? Jangan mengulang Satgas yang dipimpin Pak Mahfud, kurang lebih begitu. Terima kasih. Izin kami mulai dari konteks FATF dulu, pertanyaan Ketua Komisi 3. Kebetulan hari ini sedang plenary seminggu ini di Singapura dan akan mengganti Presiden FATF dari Singapura ke Meksiko. Kita akan mendukung Meksiko. Saya sudah izin bawa Presiden, kita mendukung Meksiko untuk menjadi Presiden. Mekanisme kerja di FATF sebagai anggota full, kita ikut menentukan, kita ikut bersidang untuk ikut menentukan standar penerapan pencegahan dan pemberantasan Abu PPT dunia. Jadi kita juga ikut mengevaluasi beberapa negara yang akan menjadi member dari regional body FATF, bukan member FATF, misalnya dari APG segala macam kita ikut membantu. Sekarang kita ikut membantu Filipina sebagai asesor. Jadi kita ikut rapat, kita ikut banyak kegiatan, kita ikut banyak work. Karena itu kami minta tambahan anggaran pada pertemuan kemarin karena dampaknya akan ke sana, pimpinan, seperti itu. Jadi kita berada pada strata luar biasa tinggi sekarang, bukan hanya APU PPT Indonesia tapi sistem keuangan Indonesia, karena sederajat dengan negara-negara anggota FATF yang hanya 40. Itu Pak Ketua Komisi 3. Lalu terkait dengan korupsi, saya mulai dulu dari korupsi. Ini nanti kalau terkait dengan judul Pak Wakil Ketua tadi minta ada apa tidak anggota DPR, apa bisa saya bisa saya sampaikan di ruangan ini atau gimana? Ya, kita mulai dari narkoba dulu. Jadi memang berdasarkan National Risk Assessment yang namanya korupsi dan narkotika itu adalah tindak pidana yang paling tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita memang wajib membuat yang namanya National Risk Assessment. Itu ada rekomendasi nomor 1 dari Financial Action Task Force. Nah, kita tetap fokus terhadap tindak pidana yang mayoritas. Nah, lalu kemudian apakah kemudian yang terjadi sekarang PPATK fokus terhadap dana pemilu, fokus terhadap judul dan segala macam? Enggak, ini sekedar crash program saja. Crash program. Tapi aktivitas sehari-hari generik kita fokus terhadap tindak pidana yang beresiko tinggi terkait dengan TPPU, narkotika dan segala macam. Nah, pertanyaan tadi menarik terkait dengan keterlibatan kami di dalam kasus yang istilahnya tadi sandinya adalah Escobar. Ini yang paling banyak kami hasilkan dalam sejarah kehidupan PPATK. Jadi ini datanya Dr. Hingka. Ini sejak 2021 sampai 2023 saja HA terkait dengan narkotika kami punya 200 hasil analisis sendiri. Tahun 2024 sampai 3 bulan pertama saja sudah keluar 31 hasil analisis. Dan kasus yang disebutkan tadi itu kami sudah mengeluarkan 30 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan. Untuk satu kasus saja ini luar biasa banyak berdasarkan permintaan dari teman-teman penyidiknya. Kita juga melakukan joint investigation, kita juga menugaskan lebih dari 50 pihak untuk dianalisis. Kita temukan sendiri atau teman-teman penyidik, bahkan kami secara khusus juga bekerja sama dengan AMLO. Jadi artinya memang full resource kita ke arah sana. Tapi sekali lagi percayalah, terkait dengan narkotika dan korupsi kita tetap all out sesuai dengan arahan. Lalu kemudian Bitcoin dan segala macam ini termasuk jadi bagian fokus kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa aliran dana tadi follow the money. Terima kasih sekali Ivan itu kan follow the money. Saya juga nggak tahu Ivan Yustia itu kan keadilan istidana gitu. Kita juga melakukan kajian ke arah sana. Kita sudah membukukan beberapa e-wallet
e-wallet, kripto, Ethereum, Bitcoin dan segala macam kita sudah bisa masuk ke sana. Selebihnya sekali lagi kami tekankan bahwa tindak pidana yang beresiko tetap menjadi fokus kami. Terima kasih Bapak bukunya. Pastinya akan kami baca dan teman-teman menanyakan kok cuma satu gitu. Nanti kita coba cari beli di mana itu buku. Terkait mohon izin bagaimana kalau terkait dengan judul, apakah bisa saya sampaikan? Jadi gini, kalau untuk data terkait nama orang bisa disampaikan ke MKD, ya, MKD DPR RI. Terkait hal yang umum bisa, ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah secara terbuka, bagus. Ya, jadi pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 3,85%, berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020 menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021 dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya ya kita seperti yang sudah sampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah, profesinya sudah ada dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Jadi gini Pak Ivan, ya. Katanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian orang sampai bisa 25 miliar gitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan. Sebaiknya hari ini
atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah Termasuk di PPATK saya- ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah ada nggak ada. Hah? Nggak Alhamdulillah nggak ada. Setuju Ya, pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif cuma juga, sedikit orangnya, cuma 500 orang. kalau yudikatif di juga. Iya. Ya setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya Pimpinan. Izin Ketua. Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur, Oke. sebentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak JB yang sangat baik sekali.